Om Swastiastu, Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto, NIM 2100072, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembelajaran. Ada beberapa para ahli mengatakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas adalah pertama, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. Kemudian 1/3 sisanya berasal dari genetik. Yang kedua, kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 sisanya dari genetik. Yang ketiga, kemampuan kreativitas diperoleh melalui pertama, observing atau mengamat, di mana arti adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Kedua adalah questioning atau menanya, mana arti adalah tahap kedua dari serangkaian tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Yang keempat, reasoning atau penalaran, dimana artinya adalah rangkaian kegiatan aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui premis, sehingga dapat mengambil keputusan. Proses pengamatan inilah yang disebut menalar. Yang kelima, networking adalah upaya membangun koneksi dengan sebanyak mungkin orang atau perusahaan yang dapat memberikan keuntungan satu sama lain dalam hubungan profesional atau bisnis. Untuk pembahasan kedua adalah pembelajaran saintifik, di mana setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, antara lain mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian langkah pengetahuan proses pembelajaran. Adapun karakteristik pengetahuan adalah menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, menalar, dan mencoba, dan juga menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pembelajaran, dan menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu, atau discovery learning, dan menentukan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya, pergeseran pengertian tentang kreativitas. Ada pemahaman lama dan juga ada pemahaman baru, dimana itu terbatas untuk seni, yaitu untuk semua mata pembelajaran. Murni bakat, yaitu keterampilan yang dapat dipelajari. Originalitas, yaitu originalitas dan nilai atau asas manfaat. Tidak perlu pengetahuan pendukung,
yaitu pengetahuan lapangan sangat diperlukan. Terobosan besar yaitu keterampilan berpikir atau kontribusi dalam pengembangan. Terakhir adalah free play atau bebas dan discovery, yaitu stimulation, play atau terarah dan discovery. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu persepsi dan pemahaman guru tentang kreativitas, di mana pengertian kreativitas dan persetujuan atau setuju. Pertama adalah berlaku untuk setiap ranah pengetahuan. Itu kalau kita mengambil persennya yaitu 98%. Kemudian berlaku untuk tiap mata pembelajaran yaitu 96% yang setuju. Kemudian tidak terbatas pada seni, itu 86%. Tiap orang dapat menjadi kreatif, itu 88%. Bakat bawaan lahir, itu 21%. Keterampilan dasar yang dibatasinya, sebaiknya yang dibangunkan di sekolah, itu 95%. Lalu dapat diajarkan, itu 70%. Kemudian yang terakhir adalah dapat dinilai, adalah 50%. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sai.